Halo teman-teman, kembali lagi di channel MS Design. Pada video kali ini akan menjadi lanjutan dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya aku bikin tutorial cara bikin tekstur brick susun bata untuk SPC. Kali ini aku akan membuat versi herringbone-nya. Jadi gimana cara membuat tekstur herringbone dari modul SPC atau vinyl dengan ukuran aktual yang kita punya. Akan menjadi tutorial yang lebih tricky dari video sebelumnya karena herringbone ini kan posisinya menyilang, jadi akan lebih sulit. Oke, gimana tutorialnya? Mari kita simak. Oke, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Jadi di sini aku ada sebuah SPC dengan ukuran yang sesuai dengan produk aslinya. Ini aku ngambil contoh taco sama kayak yang kemarin, ukurannya 1210 dikali 172. Nah, jadi konteksnya di sini adalah kita akan membuat sebuah tekstur herringbone dengan modul SPC sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, pertama yang mesti kalian buat adalah, tentu kalian harus mengimpor dulu teksturnya, sudah pasti. Terus kalau udah, yang kedua kalian perlu membuat sebuah bidang dulu. Nah, ukuran bidangnya berapa itu bebas, tapi biar cepat kalian ikuti aja sesuai dengan video di sini. Jadi aku bakal buat sebuah bidang dengan ukuran 2 meter kali 1 meter. Nah, ini ada sebuah bidang ukurannya 2 kali 1. Ini kita vertikalin dulu. Seperti teman-teman lihat, sudah jadi vertikal. Terus kalau sudah, jangan lupa kalian group supaya teksturnya nggak kecampur nanti. Jadi kita sudah punya dua item ya di lembar kerja SketchUp kita. Yang satu lembar SPC, yang satu bidang putih. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada notes bahwa ujung dari bagian bawah SPC akan menjadi starting point dari tekstur kita nantinya, yang dimana ditaruh di ujung sisi kanan, ujung. Kalau sudah, kita tinggal rotate 45 derajat karena ini herringbone. Oke, ini kita move dulu ke atas supaya nggak ganggu. Jadi sekarang kita sudah punya sebuah SPC yang peletakannya miring gini. Lalu apa next stepnya? Next stepnya sebenarnya kita tinggal mengcopy lembaran lantai ini. Nah, kalau kalian ingat, seperti yang saya bilang, kalau membuat tekstur lantai kayu, kalian mesti membuat nutnya, jangan lupa. Meskipun sebenarnya di produk aktualnya kita nggak pakai nut ya, karena kan mereka pakai interlocking system. Tapi ini karena di SketchUp untuk visualisasi kita perlu membuat nut. Nah, aku asumsikan aja biar nggak kebesaran, nutnya kasih 3 mili ke bawah 3. Jadi 3 mili ini adalah nut. Sebenarnya ini bebas, kalian kalau merasa ini kecilin kalian bisa kecilin lagi. Tapi di sini sekarang buat tutorial biar nggak terlalu kecil ya, biar kelihatan ya. Jadi ini ada nutnya 3 mili. Nah, kalau sudah, kalian mesti copy ini ke bawah, si SPC ini. Tinggal kalian copy aja udah. Nah, sudah ke copy. Kalau sudah, kalian tinggal dikali aja. Misalnya biar cepat kita kalikan 12. Nah, untuk kelebihan banyak, ini sisanya tinggal kalian hapus. Nah, tapi yang ini kan nih ada sisanya dikit nih, ini biarin aja. Hal yang sama kita lakukan dengan cara copy ke atas. Nah, ini nggak perlu, kalian lihat sudah mentok.
Nah, sekarang sisi kanan sudah terpenuhi dengan SPC yang miring. Nah, berikutnya adalah kita copy 90 derajat. Kita ulangi. Kita copy, kita rotate 90 derajat. Nah, yang mesti kalian lakukan adalah sama kayak tadi, kita kasih space 3 mili, ya kan? Terus kalian move ke atas. Nah, jadi sebenarnya ini sudah membentuk pola herringbone. Kalau sudah, kalian tinggal copy lagi ke bawah sama seperti yang tadi. Kita ambil sudut yang sebagai acuan, titiknya sebagai acuan, kita copy di sini. Katakanlah kita copy 12 kali. Kelebihan kita hapus. Sisa satu di atas, caranya tinggal kita copy ke atas. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kita sudah punya sebuah tekstur. Ini belum jadi tekstur ya, tapi sebuah pola herringbone. Tapi nggak bisa cuma sampai sini doang. Kalian mesti mengcopy satu bagian lagi ke kiri. Jadi yang saya maksud adalah kita butuh 3 baris susunan SPC, yaitu 1, 2, 3 nantinya. Kenapa gitu? Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini biar cepat, langsung aja kita copy. Nah, oke. Jadi ini barusan sudah saya copy SPC yang di sisi kanan ke sisi kiri. Seperti yang teman-teman lihat, kita sudah punya 1, 2, 3 susun SPC ya. Sekarang pertanyaannya, apa berikutnya? Jadi tahap berikutnya yang mesti kalian pahami adalah sebenarnya cara untuk membuat tekstur itu bisa bersambung di SketchUp adalah kalian mesti memperhitungkan setiap pertemuan tekstur nantinya. Maksudnya gimana? Ini saya jelasin. Jadi kalau kalian lihat, batas dari bidang putih di belakang ini adalah di sisi sini. Ini adalah batas. Jadi nanti ketika kita membuat tekstur ini udah kepotong, kan? Ini kepotong. Nah, kalau kalian lihat ketika ini kepotong, pasti ini nggak ada dong aslinya. Ini kan akan kita hapus nantinya. Yang mesti kalian cek dan pahami adalah bagian yang kepotong ini, bagian yang kebuang ini, itu harus sama dengan bagian yang akan kita sambung untuk bagian kiri nantinya. Maksudnya gimana? Agak membingungkan memang penjelasannya, tapi maksud saya seperti ini. Nah, jadi biar gampang, setelah kalian ambil sisi yang terpotong dari sisa bagian kanan tadi, ini aku contohin ya biar jelas saja. Bidang putih tadi itu kita geser ke kiri, kita geser. Nah, klik sampai sebatas ini, sampai sebatas sisa buangan lantai kayu di sisi kanan. Nah, kalau kalian lihat, kita sudah punya sebuah bidang yang lebih besar, dan ini akan menjadi bidang tekstur kita nantinya. Jadi maksud saya adalah yang saya jelaskan tadi tentang potongan-potongan ini, ketika kalian membuat tekstur apapun bentuknya ya, di luar herringbone juga bisa. Intinya adalah pertemuan antara tekstur, ketika nanti teksturnya diperbesar itu nggak terpotong gitu, tapi saling berkelanjutan, ya kan? Paham ya? Jadi antara ini
ketika ini digeser ke sini, ini akan nyambung. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk sisi atas dan bawahnya. Jadi ini belum komplit ya, ini kurang ketutup teksturnya. Kita tutup dulu bagian bawahnya. Oke, jadi ini kanan dan kirinya sudah. Nah, lalu untuk next step yang mesti kita lakukan adalah ketika kalian sedang menentukan batas pertemuan kanan dan kirinya, kita delete guides dulu. Kita delete guides, ya kan? Lalu kalau sudah, ini kita select all, lalu kita explode. Nah, ketika di explode otomatis semuanya akan bercampur, ya kan? Nah, ketika semuanya bercampur gini, sekarang kita tinggal ngehapus sisanya saja. Kita hapus. Kalau kalian lihat masih ada sisi bidang yang kosong, tinggal kita isi. Jadi ini yang kosong-kosong ini tinggal kita isi aja. Semua bidang SPC sudah terpenuhi. Sekarang pertanyaannya tinggal gimana untuk lanjutannya. Ini kita tinggal isi nut. Nah, nutnya kita ambil warna merah biar gampang, terus kita match color, kita gelapin. Nah, jadi ini sudah menjadi nut dengan warna coklat ya. Ini masih ada yang putih, kita tutup juga. Yang ketinggalan di bawah, tinggalan lagi di bawah, ini kita tutup. Semuanya sudah keisi nutnya. Nah, kalau tadi aku bilang kanan dan kiri harus sama, begitu juga dengan atas dan bawah. Atas dan bawah itu harus nyambung. Cara ngeceknya gimana? Kita cukup copy mungkin 2 atau 3 susunan dari bawah, maksudnya 2-3 modul. Nah, terus kita copy ke atas. Nah, ketika teman-teman copy ke atas, kalian lihat pertemuannya itu nggak bagus. Jadi ini saya warna lain ya biar gak bingung ya, saya warna misalnya oranye. Nah, ketika kita copy ke sini, ke ujung sini, kalian bisa lihat ini tuh kepotong. Ketika ini kepotong dan kita jadikan bidangnya tekstur, sudah pasti akan kepotong juga nanti di teksturnya. Paham ya? Jadi kayak yang saya bilang tadi, setiap pertemuan tekstur itu harus nyambung. Nah, seperti ini, nyambung ya kan? Jadi kanan ke kiri itu nyambung, atas ke bawah itu juga nyambung. Ini kita copy ke sini, nah nyambung, ya kan? Nah, jadi ini adalah kunci cara membuat teksturnya. Gak apa-apa, ini kita abaikan aja, yang ini kepotong gak apa-apa, karena ini bisa tertutupi dari teksturnya ketika ke generate nantinya. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kan nggak pas nih ya, kita mesti ngepasinnya dengan cara, kalau di sini adalah case-nya, kita turunin sampai dia ketemu. Nah, jadi ini adalah batas pertemuan yang seharusnya. Ini kita pakai guideline. Nah, 20. Berarti kita mesti motong 20 mili atau 2 cm ya dari tekstur yang kita buat. Nah, ini sekarang kita kasih garis, kita hapus. Seperti yang teman-teman lihat, ini kita hide dulu biar nggak bingung. Ini semua kita hapus garisnya ini, karena ini adalah garis yang kelebihan yang buat dia gak nyambung dengan tekstur bawahnya. Kita hapus, sudah. Ini kita hapus. Sekarang saatnya kita cek lagi, kita unhide. Oke, kalau teman-teman lihat potongan SPC yang tadi kita copy dari bawah ke atas
itu sudah tersambung. Nah, ketika kalian sudah memastikan seluruh sudutnya itu ketemu, nggak ada sisi yang kepotong maksudnya, seperti ini kan ketemu, ya kan? Nah, yang tinggal kalian lakukan di tahapan berikutnya adalah ini kita hide dulu, ini kita select all, kita klik kanan, kita combine texture. Yes, ini kalian klik yes. Ingat ya, kalian mesti ngasih nut. Kalau kalian nanti nggak ada warna, kosong ada material, pasti nggak akan ada opsi combine texture. Nah, sekarang adalah momen pembuktian. Momen pembuktian apakah tekstur kita rusak atau tidak. Cara ceknya sebenarnya gampang, ya tinggal kita klik line-nya, kita geser aja. Kalian bisa lihat sendiri, teksturnya rapi, mulus, nggak kepotong, ya kan? Panjang, bagus. Bisa video juga dengan yang ke bawahnya, kita cek. Oke, ya kan? Mantap. Teksturnya rapi, mau kalian perbesar sampai seberapapun ya bebas, ini sudah nggak akan kepotong, nggak akan rusak teksturnya. Momen pembuktian lainnya adalah apakah modulnya sudah sesuai dengan modul yang kita bilang tadi, syarat 1210 ya. Ini kita coba tarik aja dari sini, ya ini kira-kira, nggak pasti ya. Kita cek, ya kan? Sorry ini miring. Nah ini dia, teman-teman bisa cek 1210. Jadi ini memang sebuah tekstur yang fix ya, tidak akan patah atau ukurannya nggak sesuai ya, karena emang di awal kita membuat tutorial ini kan tujuannya untuk agar visualisasi 3D nya sesuai dengan produk aslinya. Jadi misalnya nih kita copy ke sini, kita perbesar atas bawah ya kan, semuanya nyambung. Jadi kita undo. Sesuai yang saya bilang tadi, kuncinya itu adalah di sambungannya ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, sambungan antara sisa potongan yang kanan itu harus sama dengan sisa potongan yang kiri, ya kan? Ini itu harus ketemu, harusnya gini ya. Begitu juga dengan yang atas dan juga bawah. Mau apapun teksturnya, kalau kalian pakai trik ini seharusnya sih akan menjadi tekstur lantai yang nyambung ya. Jadi di video ini sebenarnya aku cuma mau sharing aja tutorial membuat tekstur lantai, karena cara ini cukup sering aku pakai ketika lagi ngerjain proyek-proyek ya, supaya visualisasi 3D nya dan rendernya itu sesuai dengan produk aktualnya. Karena kalau kita misalnya pakai tekstur random dari website itu kan biasanya teksturnya ukurannya kecil-kecil, tipis-tipis, nah itu kan tidak sesuai dengan actual size dari SPC nya kan. Waktu di render kok kayaknya bagus kecil-kecil atau, dan ternyata ketika barangnya datang loh lembarnya gede-gede. Sebenarnya lebih ke menghindari hal-hal yang tidak diperlukan aja sih ketika ngerjain proyek. Jadi apa yang kita bikin di 3D sebisa mungkin menggambarkan apa yang ada di konteks aslinya. Mungkin itu aja tutorial kali ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau request tutorial tertentu, jadi saya bisa nampung dulu idenya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.